الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bukan berbicara 2 Yohanes 1 ayat 7 justru. 1 ayat 7. Iya, justru semua umat muslim mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang anak manusia. Kami percaya. Gimana sih? Kristen yang nggak percaya, kalian penyesat sebenarnya. Saya bacakan pelan-pelan ya, Bang Karen ya. Makanya kalau baca jangan berdasarkan kebencian dulu. Saya baca pelan-pelan, pahami diksinya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi yang klasik apa parameternya, yang tidak mengakui Yesus sebagai anak manusia, dia disebut apa? Di atas tadi sebagai penyesat. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Bukan itu, salah. Berarti apa? Coba jelaskan. Coba jelaskan kalau begitu. Bahwa Yesus Ya, coba. datang sebagai manusia. Baik. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, kalian masa tidak paham? Enggak, jelaskan. Jangan ingkar. Ini Yesus, saya baca dari atas, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris yang ini lagi berbicara kau, Nefros, bukan bicara tentang saya. Betul ini nggak bisa diskusi nih. Wah, nggak bisa diskusi nih. Nggak bisa. Aduh, Bang. Di situ jelas tertulis ya, Bang Karen. Di situ jelas tertulis ya, seorang penyesat itu tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah seorang manusia. Itu penyesat. Nah, jelas. Nah, semua muslim di dunia ini mengakui bahwa Yesus adalah seorang manusia. Yang tidak mengakui siapa? Kristen. Maka Kristen penyesat sebenarnya. Kami mengakui. Loh. Yang tidak mengakui Yesus manusia. Anda mengakui nggak Yesus sebagai manusia? Anda mengakui nggak Yesus sebagai anak manusia? Ya, Waduh, nggak ada manusia dan Tuhan itu bisa dikotomikan seperti itu, Bu. nggak bisa. Itu pemahaman. Tahu nggak? Saya kasih tahu, bukan nggak ngerti. Ini yang kadang-kadang orang buta merasa bisa melihat pelangi. Saya gini ya, sebuah ajaran yang bermakna untuk menuhankan, untuk memunculkan Tuhan sebagai materi dan memunculkan secara empirisme, dipahami secara empirisme, secara panca indera, itu hanya pagan. Kenapa pagan itu selalu membuat berhala, membuat tempat-tempat penyembahan, karena memang mereka untuk memuaskan empirisme mata mereka. Dan Kristen memenuhi klasifikasi itu, Bang. Tuhan turun sebagai manusia untuk supaya menjadi bukti. Saya tidak merasa seperti itu. Kalian saja yang merasa seperti itu. Tapi sebenarnya ayat 7, 2 Yohanes 1 ayat 7 ini berbicara tentang kalian. Baik. Sebentar, kita buru dulu. Jangan mau terkecoh. Jadi begini, perhatikan ya. Silakan. Iya, baik. Perhatikan. Saya nggak mau di topiknya di changing. Oh, enggak, saya nggak begitu. Pertanyaan saya adalah, semua muslim di dunia ini mengakui nggak bahwa Yesus itu adalah seorang manusia? Mengakui nggak? Sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 7. Baik, pertanyaan saya adalah, apakah muslim itu sesat ketika mengakui Yesus sebagai seorang manusia? Coba jawab. Ya tidak sesat. Ya sudah, kalau begitu. Jadi ngapain dari tadi ente bilang penyesat itu adalah kami, sedangkan kami mengakui Yesus sebagai seorang manusia, gitu loh. Dari Bible ada. Kalian punya pemikiran ini cuma sebatas manusia. Tapi ayat ini 2 Yohanes itu bicara manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7 itu tidak ada menyebut Tuhan di situ. Tidak ada menyebut Tuhan di situ. Loh, tunjukkan kata Tuhan di situ, tunjukkan. Tunjukkan kalau begitu, buktikan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Silakan buktikan.
Buktikan. Bukti, Gimana jangan dalilnya? menunjukkan di dalam 2 ayat 1 ayat 7 Iya, buktikan. Gimana? Yesus sebagai Tuhan. Ayo, baca dari Mana? awal. Mana? Ada kata Semuanya Tuhan kamu nggak di situ? baca. Di sini tidak dikatakan ada kata Tuhan, tapi yang di sini Ya dikatakan sudah kalau begitu. bahwa Yesus Kristus telah datang. Dia telah datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, padahal dia sebelumnya apa? Kalau begitu. Aduh, kita fokus saja di kita fokus saja di 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Ada kata penyesat di situ. Ada kata penyesat. Siapakah penyesat itu? Penyesat adalah orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah seorang manusia. Itu penyesat. Ya. Nggak ada kata Tuhan di situ. Yang diminta Yesus, yang dikatakan Yesus adalah orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai seorang manusia. Itu adalah penyesat. Nah, pertanyaannya, siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai penyesat? Kok Yesus sebagai penyesat lagi? Siapa yang tidak mengakui Yesus seorang manusia? Kristen. Oh, dari mana Kristen tidak mengakui Yesus sebagai manusia? Hakikatnya apa? Yesus hakikatnya manusia apa Tuhan? Loh iya kan? Hakikatnya Tuhan. Oh, iya benar. Nah, itu mengakui sebagai manusia. bukti itu. Hakikatnya Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Bukan kami tidak mengakui ke Tuhan. Oh, Ima, Di sini doktrin lagi. di dalam bukan doktrin. Makanya itu yang saya bilang, firman Tuhan itu tidak bisa dibaca seenak udelmu dewe. Ngono lu. Kan saya bilang tak dari Oh, awal. yang baca senaudelnya itu sampean. Di 2 Yohanes 1 itu tidak ada kata Tuhan, dan ditambah-tambahkan Tuhan. Senaudelnya itu sampean. Tidak. Sebenarnya memang dalam Alkitab ini tidak dikasih. Sekarang lebih kuat mana? Sekarang lebih kuat mana secara eksplisit atau implisit ketika tekstual dipahami secara subteks dan konteks. Ayo. Mau bicara filosofis sama saya? Ayo. 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 Sekarang mula. Mana yang lebih kuat secara implisit, secara eksplisit atau implisit? Ya, dipahami secara ada tekstualnya, secara subteks maupun konteksnya. Silakan. Ayo. Dalam pengujian akademis, mana data-data yang mesti lebih dipercaya ketika ada teksnya, pemahamannya, ya ada tekstualnya, dipahami secara implisit atau eksplisit, secara kontekstual maupun subteksnya. Silakan. Saya kurang paham. Itulah Bang, kenapa kalau beriman itu dengan akal, bukan dengan doktrin. Ya salah. Salah. Saya beriman. Salah lagi, saya salah lagi. Bang Neflo, saya salah dulu, Bang Neflo aja deh. Gini loh, Ya, salah lagi, Farhan salah terus. Maaf, Bang Farhan, salahnya karena apa Bang Farhan? Bang Farhan salah tidak melibatkan Roh Kudus, Bang Farhan. Nah, itu sudah Juba sudah jawab. Tuh. 1 Yohanes 7 ini Itu bukan Roh Kudusnya berbicara ikut duduk tentang samping Bang Farhan. Itu sebelah Bang Farhan warna hijau itu. Ini Roh Kudus di sini Roh Kudus nih. Sebelah kanan tuh. Enggak, Roh Kudus itu warnanya apa sih? Biru, hijau, coklat, pelangi atau gimana? Saya juga bingung Roh Kudus. Nah, kalian nggak bisa ngelihat ya, karena nggak dibimbing Roh Kudus. Kami bisa melihat karena kami dibimbing Roh Kudus dan itu Roh nggak Kudus bisa juga kami. dilihat secara mata jasmani, nggak bisa dilihat. BPJS saya. Ya seperti itu. BPJS. Ya kalau dari Buruk BPJS pada bisa jaringan saya. dilihat. Gini Bang Bang Farhan, saya izin turun dulu, beli botrek dulu, nah habis sudah. Siap. Oke, siap. Satu kontainer, Bang. satu kontainer mau dititip, satu kontainer. Saya satu. Botrek ini kalau mau tak kirim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bang kalian baik loh, Ya. mau kirim bodrek. Oke kirim lah, nggak apa-apa. Kirim aja bodreknya. Gini Bang kalian ya, banyak sekali Ya, silakan. ini apa ya? Banyak sekali gelar-gelar yang diborong oleh Yesus ya, anak manusia, anak domba, nabi, rasul, utusan, wah banyak lah pokoknya ya. Karena saya curiganya para pedagang ilmu grosir juga mengadopsi ilmu Yesus ini, memborong semuanya kan. Jadi tapi dari semua gelar itu, ya dari semua gelar itu, saya melihat kok yang dikritik itu gelar ketuhanan. Dan yang di apa ya, yang justru direstui itu gelar sebagai utusan dan gelar sebagai anak manusia itu direstui oleh Bible. Tapi begitu gelar tentang ketuhanan ini dikritik keras loh. Yang kritik siapa? Yesus sendiri. Tidak semua yang berseru Tuhan 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 itu akan masuk dalam kerajaan surga kecuali yang mengikuti kehendak Bapa
Barang siapa bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku, bermukjizat atas namaku, Pertanyaannya kehendak Bapa itu itu yang pembuat bagaimana? kejahatan yang langkau. Yesus nggak kenal yang kayak gitu, malah dikritik Sekarang loh. pertanyaannya, Yang kritik Yesus sendiri. kehendak Bapa itu yang bagaimana? Salam. Ya kehendak Bapak itu tadi itu. Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia, ya dimanusiakan, ya dituhankan. Udah jelas-jelas pada mengakui datang sebagai manusia, kenapa dituhankan? Itu kehendak Bapa. Menurut saya Masalah apa? Salam semua. I propose karen telefonika neplot Germany lari. Salam. Oh ya, ada Bang Reyes. Salam Bang Royes, salam, silakan Bang Royes. Ada yang mau nimbrung? Sekarang saya tanya dulu Bang Royes, bawa Roh Kudus gak? Kalau nggak bawa Roh Kudus nanti salah terus loh, kata Bang Karen. Harus ada bawa Roh Kudus di sini. Jangan menghujat Roh Kudus bang, jangan kau surat menghujat. Bukan, ya ampun Bang Royes, saya mau apapun salah karena tidak pakai Roh Kudus, kata Bang Karen. Harus ada Roh Kudusnya, jadi nggak bisa ngobrol kita kalau nggak ada Roh Kudus. Saya tanya sekarang, makanya Bang Royes bawa Roh Kudus ya. Enggak sembarangan nyebut itu ah. Tapi rada berdebat tambah dosa. Ada. Itu juga menarik itu. Kenapa menghujat Yesus itu diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni? Itu kenapa dia? Kok bisa begitu ya? Menghujat Bapa juga diampuni, tapi menghujat Roh Kudus nggak diampuni. Kenapa dia? Kenapa itu? Kok bisa begitu ya? Karena jawabannya dari Tuhan, bukan dari kita. Itu saja jawabannya. Namanya pun sudah Roh Kudus. Berarti bersih bang. Iya. Bahkan dia jurus dari Yesus ya. Iya, tapi jurusnya ini loh Bang. Itu jurus pamungkas. Jurus pamungkas daripada debater Kristen loh. Kalau udah bingung, udah nggak bisa jawab, pasti adanya itu. Kamu nggak paham, kamu nggak ada Roh Kudus. Nah itu yang paling bikin jengkel, tau gak sih? Kita membangun narasi susah-susah, konstruk argumen susah-susah, udah kepepet, jawabannya satu. Kamu kan nggak tahu, kamu nggak ada namanya Roh Kudus. Udah bubar, udah nggak usah debat, bubar aja udah. Ini masalah Serius Bang? masalah apa sih? Kenapa ribut-ribut? Gak ada ribut tadi, gak ada ribut. Serius gak ada ribut. Kita baik-baik saja. Di diskusi di grup saya selalu baik-baik saja, selalu nyaman. Damai lah, damai. Iya, selalu damai Pak Aloyes, tenang aja. Semua dipimpin Roh Kudus, masa ribut nih. Pokoknya ada Roh Kudus, Bang Nekos, Roh Kudus, aku Waduh, pakai. jangan dong, Bang. Jangan sembarangan ucap, bahaya itu. Oh iya. Nah, jangan gara-gara berdebat nanti itu bahaya tuh Bang. Bisa sembarangan. Jaringannya putus-putus nih. Kenapa ini? Jadi masalahnya apa? Masalah Yesus. Yesus terus. Yesus terus. Masalahnya Bang Karen. Kenapa? Enggak, tadi malah gak ada nyebut nama Yesus. Tadi kan saya bilang Bang Karen kan nyebut bahwa apa Yesus bukan manusia biasa. Saya suruh baca 2 Yohanes 1:7 ya kan. Di sana yang tidak mengakui sebagai manusia maka dia adalah antikris ya, antikris. Nah itu katanya, nah kalianlah antikris. Bacanya belum selesai udah nunjuk duluan tadi itu. Wah ini ayat buat kalian, belum dibaca udah kayak gitu. Makanya kami langsung nyari bukti, ayo kita definisikan gitu. Itu Mereka sudah jelas ada di kita itu. Waktu dia menjadi manusia kan ada. ini saya curiga nih nama Bang Royes. Nama Bang Royes ini nama singkatan kah? Iya. Roh Yesus gitu maksudnya ya? Roh Yesus gitu ya? Itu udah abang yang menjawab apa pertanyaan ini. Ini benar atau enggak itu? Enggak, salah. Romeo Salah itu. lagi hostnya salah lagi. Salah mulu boy. Salah mulu. Kenapa rupanya dengan Aduh, Yesus? jaringan saya berantakan ini. Jadi sebenarnya memang manusia seutuhnya apa enggak sih Yesus ini? Ya kalau manusia seutuhnya selama hidupnya tinggal di bumi ya manusia. Naik ke surga kan Selama gitu. hidup di bumi dia manusia. Ya, selama tinggal di bumi kan itu kan dia kan mengajarkan
apa yang baik-baik, apa yang untuk manusia. Kan itu. Manusia seutuhnya bisa jadi Tuhan, Bang. Udah dibilang kan waktu dia tinggal di bumi, Bang. Gimana sih Abang? Semasa dia tinggal di bumi loh. Semasa dia tinggal di bumi. Kan itu. Jadi begini Bang Ibra, yes ya. Kalau Yesus itu mengambil rupa manusia baik, berarti dia seorang manusia, kan begitu. Nah, dan di dalam tubuh kemanusiaan itu dia juga memiliki roh Tuhan, betul ya? Ya iyalah. Betul ya, baik. Yang disembah oleh umat Kristen itu adalah Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai roh? Ya, yang disembah manusia ya karena mengikut ajaran Yesus. Karena kan ajaran Yesus, siapa yang percaya kepadaku, kan itu. Ya kami umat Kristen percaya kepada Yesus, kan itu. Iya betul, percaya kepada Yesus sebagai manusia atau percaya kepada Yesus sebagai roh? Maksudnya percaya kepada manusia atau kepada roh? Yesus kan memiliki dua sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Yang dipercaya itu adalah sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya? Ya, dua-duanya ketuhanan. Dua-duanya. Iya. Sisi kemanusiaannya enggak? Semasa dia tinggal. Sisi kemanusiaannya enggak? Ya juga. Iya, berarti umat Kristen itu menyembah Tuhan dan menyembah manusia, betul? Menyembah manusia itu bukan menyembah manusia, Bang. Kan selama dia datang, dengar dulu, Bang. Recording in progress. Dan gas. Selama dia tinggal di bumi kan nggak disembah. Dia kan diakui sebagai guru, mengajar. Ya kan? Untuk menebus Ya, dosa. baik. Iya baik, betul. Itu sepakat saya, tahu saya itu. Ya terus. Iya baik, tetapi kan semua juga mengetahui Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan, betul? Baik, pertanyaan saya adalah sisi kemanusiaannya disembah atau tidak? Selama dia sudah terangkat di atas, disembah. Iya baik, berarti sebelum dia terangkat, sebelum dia terangkat nggak ada yang menyembah Yesus ya, betul ya? Bukan. Nggak ada ya? Ajarannya. Iya, itu kan bentuk penyembahan toh. Abang ini nggak bisa membedakan apa ya. Kan dia selama tinggal di bumi, dia kan selama tinggal di bumi, Bang. Sebagai manusia, bersama manusia, mengajari hukum. Betul sekali, 1 miliar% saya sepakat, betul. Apabila Islam maaf kata ya, contohnya haji abang, haji di masjid, nah ngajarin abang, sudah dia tidak pernah melakukan dosa, tiba-tiba terangkat, Nabi Muhammad lah contohnya, terangkat dia, kan abang sembah siapa? Melalui siapa Muhammad? Melalui siapa? Iya melalui siapa abang ini? Melalui siapa? Melalui Muhammad. Gak pernah saya berdoa atas nama Nabi Muhammad, gak pernah. Kok bisa begitu? Loh, tidak ada satu muslim pun yang berdoa atas nama Nabi Muhammad, tidak boleh. Haram hukumnya. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan atas nama Nabi Muhammad. Kok bisa begitu? Abang baru Islam, abang. Loh, kok baru Islam? Ya. Coba tunjukkan bentuk penyembahan atas nama Nabi Muhammad. Coba di mana itu ada? Kutanya dulu ya. Pertama nih melalui Yesus. Iya, kami langsung. Muhammad, gak ada yang bisa langsung. Kok bisa? Ya. Kok gak ada yang bisa langsung? Bukan engkau sampai ke atas kalau tidak ada jalan. Loh, setiap contoh begini ya, contoh nih, ini salah satu contoh saja. Misalnya, ya, kami sholat. Ini sederhana, ini ngomong sama Bapak ini harus sederhana saja contohnya. Kami sholat. Nah, salah satu rukun sholat itu adalah niat. Niatnya apa? Misalnya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala, bukan ada lillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada.
sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, nggak ada karena Nabi Muhammad, nggak ada. Bang, dengar dulu. Jadi abang samakan di dalam sama Ibrahim. Maksudnya bagaimana ya? Kok bisa begitu pertanyaannya? Ibrahimnya bisa langsung sama Allah. Nabi Muhammad ditanya sama Allah. Kutanya dulu abang samakan abang dengan nabi-nabi yang lain langsung kepada Allah. Nabi Muhammad SAW itu yang namanya Nabi dan Rasul itu adalah perantara wahyu, bukan perantara manusia kepada Tuhan, bukan seperti itu. Itu perantara wahyu. Loh, sabar dulu, karena jangan menyebut Rasul itu bahasa Arab, jangan dicuri juga. Jadi kami yang mengetahui artinya, begitu loh ya. Itu Rasul itu bahasa Arab. Jangan diterjemahkan versi Yunani, itu salah. Tanyalah dulu. Yang namanya Abang sama dengan Ibrahim. tidak berbeda. Berbeda dong. Jadi aku yang berbeda sama Ibrahim. Jadi kalau Beda dong. waktu dulu Dari nama beda, dari bangsa beda, dari usia beda, apalagi banyak yang beda. Apa? saya jelaskan. Zaman dulu orang kalau mau berdoa itu bersama Ibrahim, sama Abraham berdoa. Iya, itu kan zaman dulu ya. Mereka dulu kepada Abraham, baru dibuatlah persembahannya, dipotonglah apa domba, kan gitu. Jadi abang masuk abang gimana? Bagaimana abang bisa langsung ke Allah tidak ada jalan? Kok bisa nggak ada jalan? Ih, Dari mana sih? Dari mana ceritanya nggak ada jalan? saya bersama dengan Ibrahim. Loh. Segala bentuk penyembahan, waduh, ini mau dijelasin gimana ini? Makanya begini, kalau nggak paham dalam perspektif Islam, jangan bicara dulu, disimak dulu. Bentuk penyembahan dan bentuk ibadah, maka khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku, bukan untuk Muhammad. Nggak ada. Sejak kapan? Jelas tertulis di situ. Ibadah itu untukku, bukan untuk Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad SAW? Tidak seperti itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa sebentar dulu ini gimana sih mau dijelasin ini? Ya, contoh. Ya, segala bentuk ibadah, bentuk penyembahan kepada Allah Ta'ala itu harus diakhiri dengan lafaz lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala yang maha agung, karena Allah bukan karena Nabi Muhammad SAW. Bentuk ibadah, segala sesuatu bentuk ibadah itu. Sama Ibrahim ya? Kok bisa sama dengan Ibrahim? Ya iyalah, dia kan langsung ngomong sama Allah. Loh, bahkan bukan hanya sama dengan Ibrahim, bukan hanya sama dengan Ibrahim. Bukan hanya sama dengan Ibrahim, bukan. Jadi bingung aku. Berarti sama Ibrahim. Waduh, ini susah juga kan ini. Bentuk penyembahan. Hei, sabar dulu. Sabar. Kita beda standar dalam hal ini. Ya. Biar Di dalam apa? nggak ngerti bang. Dia nggak Makanya mau dijelasin biar dia mengerti. kita Saya nggak ngerti bagaimana Jadi sampai kalau nggak ada jalan. Jadi hebatnya adalah kami memuliakan Nabi. Jelas. Kami memuliakan semua Nabi. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kami muliakan. Tetapi ingat, tidak kami kultuskan. Tidak kami kultuskan seperti kalian. Tidak, kita berbeda standar dalam hal ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang manusia. Dia seorang makhluk. Tidak boleh kami kultuskan. Loh, Itu aja jawab. Sama nggak? Ibrahim, oh jelas dong, sama-sama manusia. Apa bedanya saya dengan dia? Ibrahim aja. Orang zaman dulu ngomong sama Ibrahim. Baru berdoa kepada Allah. Saya sama Ibrahim, saya sama nabi-nabi, semua nabi-nabi yang di bumi ini sama-sama manusia tapi ya. Sama-sama manusia. Bahkan dengan Yesus pun sama saya, sama-sama manusia. Apa bedanya? Enggak. Beda dong. Nabi itu gelar. Bilang. Gelar itu. Gelar saya punya gelar kenabian. Saya nggak punya gelar kenabian, nah makanya disimak pakai telinga, didengar pakai telinga, jangan pakai tumit, didengar dong. Gini ya, dengar ya dulu ya. Baik. Kamu itu pertanyaan saya begini ya, kamu manusia atau hewan? Kamu manusia atau hewan? Tahu sama dengan Ibrahim enggak? Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Kamu manusia atau hewan? Jangan-jangan kamu hewan, kamu malu mengakuinya. Kamu manusia atau hewan? Kamu jawab dulu. Kamu jawab. Kenapa kamu malu menjawabnya?
Kadang-kadang emosi. Bukan, kamu jangan lari. Kamu sudah tahu pertanyaan saya berbahaya. Kamu sudah tahu, makanya kamu menghindar untuk menjawab. Pertanyaan saya adalah, kamu manusia atau hewan? Saya tanya, kau sama dengan Ibrahim. Kamu jawab. Kamu manusia atau hewan? Jalan. Bukan, nanti kita ke sana. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kamu manusia atau hewan? Nah, manusia. Baik, Ibrahim itu manusia atau hewan? Kau aja lah menjawab. Recording in Sama dengan progress. Ibrahim. Oh, kena kamu di sini kan? Kena kamu. Kena dia di sini. Saya tanya sekali lagi, Ibrahim itu manusia atau hewan? Ibrahim itu manusia atau hewan? Ya, Bang Farhan. Gak enak ini. Waduh lah, sambil terkencing-kencing lagi. Ya udahlah, bosen. Udah, lanjutlah. Kan dibilang Wah, kau kira- sama Ibrahim. Baru kau aja bergairah.